We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam, Pak Sutoyo. Wah, terima Terlambat ya? enggak. Jam 8 lewat 13. Maaf. Selamat malam, Bu Puri. Selamat malam. Terima kasih udah meluangkan waktu untuk penutupan acara kami, Bu. Aduh, kita yang terima kasih Wah. dikasih kesempatan untuk ini ngobrol. Seneng dengar-dengar kayak gini ya, di masa pandemi ini paling seneng dengar-dengar kisah-kisahnya teman-teman ya di dunia Ya, seni. terima Sangat-sangat kasih. berbeda dengan dunia yang lain. Ya, mungkin nanti kalau Ibu ke Bali silakan mampir, Bu Puri. Pasti. Ya. Saya udah 1,5 tahun nih belum ke Bali. Oh, really? Ya, mudah-mudahan nanti bisa mampir ya, Bu Puri. Jadi Yes. Ya. juga bisa melihat ya, jadi bisa melihat karya-karya anak sanggar saya. Gitu. Sanggar apa, Pak? Maaf, Pak. Tadi saya terlambat masuknya. Saya kira saja. Sanggar Bares, Bu Puri. Bares. Di Ya. mana tuh, Pak? Maaf. Itu tempatnya di Lotunduh di Kecamatan Ubud, Bu Puri. Oh, deket dong. Ya. Ya, dekat. Harus mampir lah. Mampir, ya. Oke. Saya mulai ya, Bu Puri ya. Iya. Selamat malam Bu Puri, Pak Lupi Hadiprana, seorang entrepreneur dan pastinya the second generation of Hadiprana. Terima kasih Bu Puri sudah datang untuk memberi some insight, memberi beberapa wawasan tentang dunia seni yang Ibu jalani sejak kecil. Dan it's amazing to know about your family. I think your family is very, very in love with art. Hidup dari seni hingga everything is seni. Kalau saya lihat vilanya di Bali dan desain everything is art. Silakan menyapa teman-teman seniman di sini dulu. Silakan. Iya, selamat malam. Terima kasih. Saya boleh ikutan acara yang sangat menarik ini. Saya juga udah lihat katalognya. Intinya luar biasa, semangat sekali. Tadi Pak maaf Pak Nyoman. Pak Nyoman, iya itu juga benar yang kata Pak Nyoman bilang. Orang dunia seni ini lucu ya Pak ya. Jadi ya betul. Ya, jadi saya selalu bilang dunia seni itu 1 tambah 1 bisa jadi 1000. Iya. Atau 1000 kurang 1000 bisa jadi 1 juta gitu. Jadi itu tergantung daripada bagaimana kita menanggapi melihat keadaan. Dan kita nih di orang dunia seni ini ya Pak ya, Pak Nyoman, kita bisa punya imajinasi yang luar biasa yang akhirnya bisa kelihatan benar-benar menjadi kenyataan. Iya. Saya selalu melihat bahwa orang kan kalau ngelihat orang seniman gitu, ya seniman gitu ya. Saya selalu bilang gini, justru seniman itu harusnya merasa sangat-sangat diangkat ya, merasa bahwa dia tuh sangat spesial karena seniman yang utama adalah Tuhan. Iya. Seniman yang utama yang pertama adalah Tuhan, menciptakan dari nggak ada menjadi ada. Betul nggak
betul, Nah, itu para betul. seniman kita dari kanvas putih menjadi sebuah karya Ya, yang tidak ada duanya. Ini kan kita ya nggak ngomong betul. print ya, Pak, ya. Kita Ya, nggak ngomong iya, print, tapi kita ngomong sebuah karya karya. yang nggak bisa diganggu gugat, istilahnya mau dibilang jelek, bagus, nggak ada, Pak, gitu loh. Jadi pasti ada maknanya, ya, ada bagusnya. Dan tadi kalau Pak Nyoman bilang, itu kan seperti kayak Ferrari gitu ya, benar, itu kalau saya sebutnya, karena saya nggak kebayang Ferrari, jadi saya kebayangnya jodoh, kalau perempuan tuh lebih romantis, Pak, Iya, romantis banget kan. Jadi kalau saya tuh selalu bilang gini, "Setiap lukisan ada jodohnya," gitu. betul, Cuman belum ketemu betul, jodohnya yang tadi Bapak bilang. betul, betul, Belum pas ketemu kan kalau jodoh nggak langsung gitu ketemu, tapi betul. pasti nanti ketemu, Ya, itu dia. ya, Jadi kita memang, sungguh bersyukur saya sebutnya adalah kita tuh dikasih talenta yang luar biasa dari Tuhan yang hampir mirip dengan Dia gitu, yang berkarya, kreatifnya luar biasa. Jadi kalau menurut saya para seniman ini adalah perpanjangan tangannya Tuhan Wow. untuk membuat dunia ini lebih indah atau bisa mengekspresikan dengan cara yang sangat, supranatural, bisa dibilang seperti itu. Spiritual, supranatural, ya. Karena kalau kita hanya realis saja kayak foto kan, tapi ini kalau saya lihat karya-karyanya, teman-teman di grup ini, wow, sampai lama ngelihatnya, Pak. Ada 40 ya. Saya bilang, "Ini satu pun nggak ada yang sama." Nah itu Tuhan kan, nggak ada satu pun yang sama. Dan semua punya cerita gitu loh. Kalau dikasih kesempatan ngobrol, semua kayaknya nggak tahu seminggu, 2 minggu juga cukup, Pak, gitu. Ya, it's a story, there's a story behind it dan ada maknanya, ada pesan, ada segalanya yang saya rasa itu dititipkan Tuhan kepada para seniman Indonesia ini. Itu aja. Selamat Wow. jadinya ya. Terima Congratulations. kasih, Bu, terima Heeh. kasih. Ya, baik, terima kasih. Mhm, Oke, Bu, saya mulai pertanyaan saya ya, Bu, ya. mhm. Udah mulai deg-degan ini saya. I'm meeting a great Aduh, family. saya heeh, Di suatu pesan untuk Permias tahun lalu, Bu Puri mengatakan keluarga besar saya sejak tahun 1958 mempunyai visi untuk melestarikan budaya Indonesia. Ini wow iya. sekali ini, Bu. Nah, untuk Bu Puri sendiri, walau hidup dikelilingi oleh seni dan budaya sejak kecil, kapan Bu Puri mulai sadar tentang keduanya, Bu? Keduanya apa, Pak? Satu seni, satu lagi Budaya. budaya. Oke. Kan Ibu kan Ya. lahir langsung dikelilingin seni dan budaya. But Ya, betul. silakan. Jadi, kalau ngomong tahun 1958, saya ini kan baru lahir 66. Jadi artinya itu memang ada pemulanya, yaitu ada founder-nya, yaitu Pak Hendra Hadiprana, bapak saya. Dialah yang menurut, kami adalah, eee istilahnya founder yang punya passion yang luar biasa di dalam art dan ketika dia pulang ke Indonesia, saat itu boleh dibilang Indonesia tidak punya harapan bagi art, ya. Jadi benar-benar ya kebayang kayak, eee, nggak ada orang punya uang untuk beli art, seperti itulah saat itu. Karena kan baru merdeka, ya, dan jalanan kayak nggak ada perlu art sama sekali. Nah, di situ ayah saya menekuni bidang, eee eee, karena dia seorang arsitek, dia memulai dengan konsultan, biro arsitek. Tahun 62 dia memulai dengan galeri Hadiprana, ya. Jadi kalau ditanya saya mulainya dari mana, ya memang ayah saya itu seorang yang pencipta kerja dan art. Jadi setiap dari hari-hari kami itu diisi dengan les nari Bali, les nari Jawa, ya kan. Terus ya betul Pak, saya hidup di dalam sebuah rumah yang penuh dengan benda-benda seni yang bagus. Tapi waktu kecil ya terus terang, saya harus terus terang kesel gitu loh. Kalau orang bilang,
apaan sih? Ngelihatnya tuh kayak, seperti itu. Apalagi dipaksa kan untuk nari Bali dari nah, eee, kalau ditanya seperti itu, saya jadi ingat-ingat, kapan ya, gitu. Jadi di awalnya itu boleh dibilang seperti seakan-akan pemaksaan. Kalau kita liburan, tidak pernah pergi ke taman bermain, Pak, nggak pernah pergi ke taman ria, kayak apa, kayak zaman sekarang dunia fantasi, enggak, tapi ke rumah pelukis. Jadi dari jam habis makan pagi, itu dari jam 8 pagi mulai kita pergi sampai malam ke rumah pelukis dan pelukis dan pelukis ke pelukis. Di situ saya ngapain? Bengong, cuman ngeliat kayak aduh, ya. Tapi tanpa sadar itu semua masuk, semuanya masuk, ya. Dan pertanyaannya Bapak itu bagus sekali, membuat saya introspeksi. Kalau ditanya kapan, menurut saya ketika saya tahun 1998. Jadi saya memang kerja membantu bapak saya untuk bidang galeri itu tahun 1997. Tapi kita melaksanakannya dengan seperti gini, baik saya teruskan, tapi tanpa hati Pak. A job, it's like a job, it's like saya harus lakukan ini karena saya taat sama orang tua saya hormati orang tua saya, seperti itu. Namun ketika tahun 98 ada masa kerusuhan, mungkin Bapak, ya di situ mulai saya melihat bahwa, saya membuka art center, saya melihat bahwa bidang seni ternyata sangat bisa membantu anak-anak untuk, terbebas dari masa trauma setelah masa tahun 98 Mei, tahun 98 itu kan ada riot, ada seperti itu. Dan di situ saya mulai mendalami untuk anak-anak. Jadi saya kalau boleh dibilang Pak, mulainya dari anak-anak kecil, ya. Nah, selain itu, saya juga melihat orang tua saya tuh selalu menekankan ya, apa, bagaimana untuk bangga menjadi anak Indonesia. Ya memperlihatkan, makin lama kan makin senang dengan kain-kain batik, lukisannya yang bagus-bagus, seperti itu. Jadi mulai mencintai, tapi kalau diurut-urut kadarnya itu masih waktu tahun 98 tuh masih kayak, ya udah saya seneng sama anak-anak deh mengenal itu, dunia seni, seperti itu, Pak. Nah, waktu kita mulai semakin hari saya rasa tahun 2000-an, kakak saya baru merasa bahwa ini adalah panggilan Tuhan, ya. Jadi itu sekitar tahun 2000 kita melihat bahwa, eee, kita nggak bisa lari dari ini, istilahnya mau begini, "Ah, saya mau keluar ah, saya mau ngerjain yang lain deh, saya mau apa," gitu ya. Kakak saya berdoa, dia bilang, "Pur, tidak bisa, bahwa Tuhan punya panggilan di dalam keluarga Hadiprana untuk melestarikan budaya Indonesia." Ya, diawali dengan ayah saya. Jadi baru sadar bahwa itu adalah sebuah panggilan yang dimulai oleh bapak saya. Jadi bukannya bapak saya yang hebat, tapi Tuhan yang hebat yang telah memilih bapak saya. Dipilih nih, ini. Jadi urutannya itu kita harus melanjutkan. Jadi itu menjadi sebuah panggilan keluarga. Jadi kenapa keluarga Hadiprana harus ada di bumi ini? Ya tujuannya yaitu melestarikan budaya Indonesia, gitu. Itu Pak, Oh, jadi kita tuh hidupnya saya nggak pernah bisa bilang, "Pak, jangan lihat saya, wow Pak," kitanya sama sekali boleh dibilang saya tadi bilang kan, "Aduh rasanya udah nggak mau lagi deh," gitu kan, "kayaknya udah ah saya mau lepas saja," gitu kan. Tapi nggak bisa Pak, gitu loh. Karena saya menyadari bahwa, dan kakak saya waktu doa dia bilang, "Ini adalah panggilan," gitu loh. Kalau panggilan itu ya seperti rel rel. Kita bisa berjalan di atas rel mulus atau kita mau keluar rel kita gedubrakan, Pak, gitu loh. Nah, saat itu puji Tuhan ya kita sama Kakak merasa, Bu Mira, merasa iya sudah kita tunduk kepada, rencana Tuhan dan kita lanjutkan. Dan di situ kita mulai dibukain sama Tuhan bahwa betapa indahnya, betapa bukan hanya indah budaya Indonesia, tapi itu yang menjadi jati diri saya di sini. Kita kan nggak bisa milih saya menjadi bangsa apa. Di waktu lahir udah ada hal-hal yang saya nggak bisa pilih. Saya nggak bisa pilih ayah saya, nggak bisa pilih ibu saya nggak bisa lahir di mana.
Betul nggak Pak? Nggak bisa milih. Jadi apa yang saya tidak bisa pilih itu adalah sebuah kayak orang bekal untuk saya melaksanakan panggilan Tuhan. Bekal, ya itu aja. Jadi ya kalau ditanya, "Kapan?" Tahun 2000-an deh, Pak. Ya, baru sadar diri benar-benar, mulai mencintai yang secara dari dalam. Kalau sebelumnya, Pak, ya itu hanya taat sama, otoritas ayah. Heeh, Oh, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan mmm, di di selain pertanyaan yang Bu, mmm, jadi Anda waktu melihat barang seni sejak lahir sampai tahun 98, oh, Ibu anggap, ya biasa-biasa saja, Bu? betul. Itu Oh, kita merasa seperti kayak, ya sudah ada di situ, sudah surrounded, dan ayah saya yang senang beli 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 gitu kan. Jadi kita cuman bisa melihat melihat seperti itu. Yang kita sendiri juga merasa bahwa, "Aduh, kok banyak banget ya, Pak. Rumah kami itu boleh dibilang kalau jalan susah banget." Itu. Banyak barang di lantai. Di oh, di dinding penuh, di lantai penuh, di itu semua, di meja penuh, semua barang seni, ya. Jadi boleh dibilang, ya kita kayak take it for granted tahu nggak, Pak? ya ya Betul ya nggak? ya, mhm. Seperti itu. Mungkin orang luar melihatnya kayaknya, wow gitu ya. Kita saking kayak setiap hari kayak dikasih itu semua jadi kayak, ya udah, nggak bisa melihat sebelum jadi saya pikir itu udah standarnya begitu, begitu loh. Bukan sesuatu yang digali, dicari gitu loh, Pak. Itu Gajah dia. di kelopak mata nggak kelihatan tuh, Bu. Nggak kelihatan. Jadi saya ini belajarnya mengasihi seni semuanya itu saya bilang dari anak-anak gitu aja. Ya, Bu, di suatu media seorang wartawan menuliskan, setelah melihat banyak warga Jakarta yang mengalami trauma dengan peristiwa Mei 98, di sini ia mengajak anak-anak dan orang dewasa melakukan kegiatan seni, seperti menggambar dan melukis sebagai terapi trauma healing. Nah, sebenarnya apa yang Anda lihat, Bu, di sekeliling Anda pada waktu itu? Dan seberapa efektifkah art terapi itu? Silakan. ya. Saya bukan dokter, saya bukan psikolog ya. Saat itu saya hanya memulai dengan mau menolong. Waktu melihat sekeliling saya banyak orang yang depresi, Pak, depresi. Itu benar Bagaimana kita melihat itu di sekeliling Ibu benar-benar, Bu? lingkungan. Jadi kita bukannya masuk ke rumah sakit, tapi di dalam Oke lingkungan kita. Orang kalau oke. ketemu udah kayak orang stres, tahu nggak yang, "Aduh hancur, aku hancur, ini gimana nih, berantakan," gini. Mungkin malah kalau dibandingin pandemi, yang dulu itu lebih rasa kayak hancur karena shock ya, waktu tahun 98 itu. Leb dan banyak perceraian, Pak, di situ. Ya, banyak kayak orang syok semua. Jadi itu kayak gempa bumi, di dalam keluarga-keluarga, mereka tiba-tiba tidak bisa melihat masa depan di Oh, Indonesia. oke. Itu seakan-akan udah hancur deh ke depan ini kita. Kita melihat kiri kanan udah mulai tutup 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 toko, ya. Dan bukan hanya itu, ketakutan tahu nggak Pak, ketakutan diserang, seperti itu. Karena saya alami sendiri, itu malam mengerikan sekali waktu terjadi seperti itu. Ya, apalagi orang-orang yang benar-benar, mengalami masalah yang langsung, ya. Jadi, ada beberapa teman, seniman ya Pak, seniman yang bilang gini, dia dicerai lagi sama suaminya. Ya, jadi ada 2 perempuan seniman yang dicerai sama suaminya. Jadi dia bilang gini, "Pur, gimana nih saya udah nggak ada uang, nggak ada ini, nggak itu, bener-bener nggak punya apa-apa." Ya. Jadi saat itu saya hanya bisa bilang, "Ayo, bisa ngajar nggak?" "Mau." Gitu. Saya cuman hanya pikir supaya dia melupakan kesedihannya. "Ayo di galeri aja," saya nggak punya kelas. Muridnya 4 langsung, Pak. Yang 2 adalah muridnya guru.
Jadi, guru ini ya seniman ini punya punya anak kan, 2 ini ibu-ibu punya anak nih, jadi 2 adalah murid, anaknya seniman, yang 2 yang bayar. Tapi saya jalanin, saya bilang, "Jalanin aja nggak apa-apa," di galeri, terus terus. Nah ternyata saya nggak bisa bilang, "Wah ini berhasil karena kita begini-begini." Kita waktu art-nya Hadi Prana itu memang art yang memberikan kebebasan berekspresi, ya. Dan ternyata waktu memberikan jadi tidak ada yang misalnya gini, gambar gajah harus begini, harus begitu, enggak. Tapi ya, bebas mau kakinya 10 juga boleh, Pak, gambar gajah. Jadi bebas sebebas-bebasnya berekspresi dan ternyata mereka itu tuh seperti kayak orang kalau orang nih kan, ada yang bisa ngomong "Oh ya ya ya," ngomong cerewet Pak, langsung plong gitu kan. Dan ini anak-anak juga gitu, ternyata waktu dia gambar seenaknya mereka, ya, itu mereka jadi happy gitu loh, dan itu yang terasa. Dan kelas yang 4 orang ini berkembang seperti itu. Ya kan karena namanya mereka senang, mereka ajak temennya, ajak temennya, ajak temennya, seperti itu. Jadi dalam waktu setahun kita bisa buat pameran buat anak-anak, ya, dan dalam waktu 2 tahun udah ada 100 anak ikut. Dan mereka tuh saya bisa melihat sendiri orang tuanya yang mengatakan bahwa, "Aduh anak saya tuh sekarang berubah, yang tadinya diem, nggak mau salaman nunduk, terus seperti itu ya, itu bisa berubah menjadi yang, wah berani salaman, bilang selamat siang, selamat itu." Dan itu yang saya merasa bahwa, saya tadinya cuma mau nolong 2 orang guru, 2 orang seniman gitu kan, Pak. Nggak kepikiran tapi ketika itu semuanya menjadi satu, ternyata bisa berkelimpahan, berkelipatan gitu loh, Pak. Tanpa harus berpikir kalau saya melakukan kayak gitu mikirnya nggak panjang-panjang, "Yuk bisa apa?" Gitu. Ya kayak Pak Sutoyo, saya dengerin, sama nih gitu, kita cuma bilang, "Bisa apa? Punya apa kamu?" Punyanya itu, "Hayo kita kerjain." Gitu. Dan ternyata, eee, ya itu yang saya rasa, kalau Tuhan udah kasih talenta, itulah kita harus pegang erat-erat dan kita harus kelola talenta itu, gitu loh. Itu Pak, jadi dari situ terus berlanjut sampai sekarang. Jadi kalau saya bilang dari tahun 98, di dalam keterpurukan justru muncul sebuah sebuah, yayasan ya, ini jadi, saya sebutnya Yayasan Kemah Kasih. Ya, seperti itu. Nah ya yang menolong anak-anak, tapi ternyata Tuhan percayakan lagi selain anak-anak yang ada yang bisa bayar, akhirnya sekarang berkembang, udah 17 tahun ini berkembang ke anak-anak juga yang di Pademangan, kita buka yayasan dan juga di Marunda, yang tempat itu Pak, yang orang-orang yang di bantaran sungai yang dipindah oleh Pak Ahok ke Marunda, itu kita juga bikin kelas gratis. Ada 65 anak di situ. Wow. Jadi kalau di Pademangan ada 80 anak, di sana di Marunda ada 65 anak untuk gambar gratis. Wow. Iya. Nah, Bu, dari caping, layang-layang, payung, kebaya, hingga kain Nusantara menjadi objek untuk event-event melukis di Hadi Prana Art Center, Bu. Apa yang ingin diangkat di sini, Bu? Kenusantaraan atau membangkitkan nasionalisme? Silakan. Ya. Kalau saya rasa membangkitkan nasionalisme dari kecil, ya. Saya ini terus terang selalu merasa berlomba dengan apa yang disodorkan juga dari luar negeri, gitu Pak. Jadi kalau kita bilang gini, ayo kita lagi berpacu, kita lihat, waduh luar negeri kasih ini, kasih ini, kasih ini. Sampai anak kita lupa sama jati diri mereka dan mereka mulai dandan, mulai wah gayanya seperti orang luar negeri. Nah bayangin Pak, kalau Bapak berlagak kayak orang luar negeri, ya, Bapak apa nggak kehilangan jati diri? Anak-anak kita kalau keluar, dia mau berlomba sama siapa? Mereka pikir mereka gaya seperti jadi kayak gaya orang Amerika, gaya orang orang luar negeri ya, gitu. Jadi saya merasa apa, saya punya kerinduan anak-anak itu menemukan panggilannya, seperti Hadi Prana menemukan panggilannya. Ketika mereka menemukan panggilannya, itu kayak harta karun, seperti itu. Di Hadi Prana Art Center, saya nggak bilang bahwa anak-anak belajar menggambar aja. Tapi saya selalu bilang, membangun karakter melalui art. Karakter-karakter apa yang dibangun?
karakter ketaatan, karakter kreatif, karakter antusias, disiplin, terus pantang menyerah. Karena saya bilang gini, kalau sampai Anda bisa gambar gajah luar biasa, hebat sekali, belum tentu bisa kayak Pak Nyoman gedenya. Betul nggak Pak Nyoman? Pak Nyoman bisa jadi seniman hebat. Nah, anak-anak ini belum tentu semuanya jadi seniman kan, 1.000 anak misalnya, seniman semua, enggak gitu loh. Tapi melalui saya selalu bilang kita harus memuji karakter mereka dalam melaksanakan tugas-tugas art ini. Eh, Karakter-karakter itu dipakai sampai mereka tua. Sampai apapun bidang yang mereka gelutin, mereka mau jadi dokter kayak, mereka mau jadi apa insinyur, ya kan perlu tetap antusias, ya semangat. Artinya kalau ngomong kita yes, ayo gitu ngomong dengan semangat. Mau ngomong sama 1 orang atau ngomong 1.000 orang sama gitu, semangat. Terus kedua kreatif. Saya selalu bilang kreatif itu artinya kamu bisa melihat masalah menjadi sesuatu yang create yang baru. Jadi kalau di Adi Prana Pak nggak boleh ada setip, nggak boleh, nggak ada penghapus. Dikasih 1 kertas, kalau salah dia mesti bisa create sesuatu yang baru lagi. Oh. Dan dikasih kertasnya kosong, tidak tracing gitu loh. Jadi mau nanti bikin kepala kecil, nanti pengen gedein lagi, dia gedein lagi. Supaya mereka berani untuk mengisi sesuatu yang kosong. Nah Pak Nyoman ini kan hebat, wah kanvasnya gede, betul nggak Pak? Gimana nggak mulai kalau disuruh apa tracing, suruh apa tuh kayak menjiplak, nggak berani salah, anak-anak yang nggak berani salah. Nah terus saya bilang saya juga minta guru-guru nggak boleh membuat anak-anak muridnya mirip gurunya, tidak. Harus bebas berkreasi, yang tadi saya bilang awan mau warnanya hijau boleh, mau warnanya apapun boleh, mau ikan melayang di awan boleh. Karena saya bilang dunia sekarang ini kita perlu anak-anak yang out of the box. Tapi tidak lupa jati diri mereka sebagai orang Indonesia. Supaya mereka tuh bisa kalau keluar gitu, I'm Indonesian. Bukannya bingung, saya apa ya? Gitu loh. udah kecampur baur sama ini. Ya nasionalisme kalau saya jawab untuk apa mereka tahu caping, taruh apa mereka jadi dari ya saya mencoba untuk apa yang bapak saya lakukan ke saya dari kecil istilahnya dicekokin gitu ya, tapi akhirnya kan jadi nempel Pak tanpa sadar. Oh ya Bu, saya tadi mau tanya. Itu kan dari Pak Hendra ya. Nah kalau Iya, dari Mama, kalau yes. dari ibunya Bu Puri, beliau juga supportive ke art dan culture. Sangat. Dia itu kalau saya bilang dia adalah penolong bapak yang luar biasa. Jadi kalau interiornya bapak, tapi dia orangnya sangat low profile, jadi nggak mau nonjol. Jadi kalau saya bilang itu penolong yang ya biasanya kan orang mau nolong terus akhirnya mau nonjol gitu kan. Misalnya wah gitu. Makanya saya bilang aduh, she is the helper, she is the pillar of my dad. Kalau melihat interior Hadi Prana pasti ada bantal-bantal hiasnya Pak. Bantal hiasnya nggak hanya kotak biasa polos, pasti ada lempengan peraknya, ada aduh segala macam pernak-perniknya. Itu ibu saya. Kalau Bapak lihat saya di rumah-rumah banyak sekali orang dibikin tapestry yang saat ini masih ada tuh di Geraha Niaga Tower yang di Sudirman. Itu ada karya ibu saya. Tapestry itu jadi dari kain dinaik turun, pakein perak, pakai segala macam Indonesian culture gitu loh. Di situ semuanya. Oh, Jadi ibu saya pun dia nggak belajar sebagai desainer Pak. Dia ya ibu rumah tangga yang apa hanya belajar motong rambut. Kita semua rambut dipotong sama dia lagi dari kecil. Terus dia belajar apa lagi ya, sesuatu yang jahit. Makanya dia bikin bantal-bantal, bikin bed cover, bikin apa untuk menopang proyek-proyek bapak saya gitu. she is doing it by herself. Yes. Oh, Wow. dulunya sendiri terus lama-lama punya pekerja Pak, punya Oh, apa? wow. Punya orang-orang yang mendukung. Nah, terus baju-baju kami, Pak, saya sampai dari umur bayi sampai umur 20 bikinan ibu saya bajunya. Wow. Kembar sama kakak saya. Sampai kakak saya paling takut kalau ngelihat saya, dia begini nih. Jangan-jangan dan saya senang kalau kembaran sama kakak.
Kakak saya nggak mau, dia bilang kayak nyanyi gitu, karena bajunya selalu dibikin kembar. Jadi saya kalau mau pergi bareng, saya udah gini nih, lihat-lihat dulu dia. Nanti dia pakai baju apa, dia turun, saya paling buru-buru pakai bajunya yang itu, yang sama gitu, karena udah punya kembar selalu. Sampai umur 20-an. Wow. Sampai waktu 20-an kalau Bapak tanya, "Kapan saya mulai melihat fashion?" Ya baru umur 20-an, Pak, karena sebelumnya dibikinin baju terus, gitu. Wow. Kalau ulang tahun dibikinin dibeliin kain batik, dibikinin kebaya. Jadi nggak ya kalau dibilang ya kayak dicekokin kan, kayak Ya, ya. terus gitu. Tapi sekarang, waduh kita cinta banget gitu. Tapi ya susah ngomongnya ya. Jadi dari jadi senang karena biasa kali ya, gitu. Terus orang-orang pada appreciate. Jadi makin senang kita makin pede, gitu. Wow. So advanced ya. Ini makanya kalau saya ngeliat iya, ya nggak bukan sesuatu yang kita lakukan secara apa ya Pak, kalau dibilang, "Ha, diperana begini." Benar-benar ini kerjaannya Tuhan gitu loh. Karyanya Tuhan, kayak Pak Nyoman berkarya di atas kanvas, ini karyanya Tuhan di dalam keluarga saya. Jadi, it's not about my family, but it's about God. Saya selalu bilang itu kepada anak saya. Jangan sampai kita banggaan gitu, tapi yang harus kita banggakan ya Tuhannya lah yang membuat kita bisa melakukan ini semua, gitu. Nah, Bu, apa ya? Tadi kan kisah Ibu kan sebelum tahun 98, sebelum tahun 2000 ya menganggap art, menganggap culture ya seperti barang biasa. Tapi apa yang sering Pak Hendra nasihatkan kepada anak-anak beliau, Bu, tentang seni maupun budaya? Pernah ngomong atau ya dibiarkan saja? Nah, iya. Ayah saya kayaknya kalau ngomong seni, dia selalu refer ke kita kepada kisah Mahabharata, ya tentang Arjuna, tentang Krishna. Buku-buku kita disuruh baca itu komiknya Mahabharata, ya itu satu. Bagaimana dia menularkan ke kita tentang seni Indonesia. Ya dia selalu bilang kita harus bangga menjadi orang Indonesia, ya kamu harus bisa istilahnya tampil sebagai orang Indonesia seperti itu. Makanya kita kalau ulang tahun dan Natal pasti dapatnya kain atau kebaya. Jadi kalau Oh, baju pesta kami itu cuma kain dan kebaya. wow. Nggak ada baju kayak pesta yang lain, Pak. Jarang sekali, bisa dihitung 5 jari kali gitu, Pak. Karena ya kain dan kebaya, kain dan kebaya. Dan menurut saya bapak saya itu ya apa ya dengan kita selalu jalan-jalan terus dia lihat barang-barang, "Ini bagus sekali nih, begini gini." Dia cerita bagusnya kenapa, kenapa ini, ya kita dengerin. Ya, jadi kayak kita mendengarkan apa yang dia senang dan dia ceritakan kenapa, seperti itu. Dan, tidak ada hal-hal yang teknik sih menurut saya kalau dia bilang suka sesuatu tuh menurut saya lebih kepada personal relationship with the pelukisnya ya, dengan kayak Affandi gitu, Pak. Dia tuh beli Affandi 400.000 Pak, karena dia berhubungan dengan Pak Affandi gitu loh, tinggal di rumah kami di Sanur gitu kan. Ya udah, yang lukis aja gitu, nanti ya dari Pak Affandi dari yang masih muda, seperti itu. Tapi dia juga bisa bilang, dari 100 cuman 5 yang bagus, gitu. Ya, dia juga orangnya yang sangat tegas sekali. Jadi kita belajar dari situ. Cuman yang saya lebih merasa bahwa, mmm, art itu kan nggak bisa dipaksakan ya, Pak, ya, senang atau tidak senang, tapi karena kalau udah kita menjadi mata dan art itu dari mata itu semua, Pak. Jadi kalau bapak saya bilang gini, "Kamu harus lihat banyak keluar, lihat yang bagus, lihat yang ini." Supaya mata kamu itu kayak dipoles, kayak dikasih, alarm sistem yang, "Ini yang bagus loh ini yang jelek, ini yang gini." Makin banyak melihat, makin banyak melihat, makin banyak melihat, ya
kamu bisa membedakan yang mana yang bagus, mana yang jelek. Dan dia juga sering komentar, ini jelek nih, begini, gini, gini, gitu. Jadi kita tuh belajar dari situ, dari berjalan bersama-sama ke galeri-galeri atau kemanapun lah Pak yang arahnya ke seni. Nah terus tapi yang lebih saya merasa ini adalah bapak saya selalu dia bilang gitu, apa, "Kamu tuh hidup untuk orang lain." Itu aja. Kamu itu harus mikirin orang lain. Kamu bisa di sini karena itu semua karyawan-karyawan. Jadi ya kita hidup ya benar-benar mikirin karyawan terus-menerus. Ya, melayani mereka lah istilahnya tuh benar-benar mikirin ini gimana gitu loh, Pak. Jadi itu yang menurut saya sampai sekarang menjadi apa ya, modal utama buat kami untuk melalui pandemi ini ya. Pandemi susah buat semua orang, buat kami juga terus terang juga sangat-sangat struggling. Tapi ketika kami fokus kepada mikirin karyawan-karyawan, mikirin orang ini gimana kita bisa survive sampai melewati masa pandemi ini, kita bisa apa ya Pak ya, kayak terus dikasih ide, dikasih jalan. Asal kita benar-benar memang dari hati mau nolong mereka semua, seperti itu. Ada aja jalan yang itu Pak Nyoman, ada yang beli lukisan, begitu ya. Walaupun dengan harga-harga yang kadang-kadang, gitu kan. Tapi ya buat saya, ya namanya lukisan harga itu ya makanya saya senang tuh ada yang bilang sukarela gitu ya. Karena memang apa, ya apalagi charity gitu ya. Ya akhirnya kita cuma bilang, "Oke sukarela, bagaimana?" Kita cuma bisa memperkenalkan dengan pelukis dan yang kepingin, yang pembeli, betul nggak? Kita hanya sebagai penengah yang mencoba untuk menjembatani antara pelukis dengan, pembeli, itu. Dan ya puji Tuhan Pak selalu ada yang ini, asal kitanya memang ingin membantu, itu aja. Ya, Bu. Tapi bagaimana to maintain that heart, Bu? Maintain that heart, menurut saya hanya bisa melakukan iya, oke. Saya ngerti, Pak. Eee, saya tuh punya apa, Hadipana Art Center itu boleh dibilang kan seperti kayak ada branches gitu ya. Orang sampai bilang, "Wah, ini apa namanya, Pak, kalau franchise," gitu ya. Franchise, ya. Hadipana Art Center. Ini contoh aja. Setiap orang yang mau, saya selalu bilang, "Nggak untung ini." Orang kalau mau beli franchise kan, "Bu, ini untung loh, ini begini loh," gitu kan. Wah, dijanjiinnya macam-macam. Kalau saya beda masuk. Ini nggak untung, saya bilang gitu. Ini pelayanan. Pelayanan kepada guru, kepada anak, dan kepada orang tua. Masih mau nggak? Nggak untung, saya bilang gitu. Jadi ketika mereka tetap mau, saya mau, gitu kan. Waktu mengalami masa pandemi ini, Pak, nggak ada murid, bener nggak? Kebayang kan betapa struggle-nya tiba-tiba hilang, jreng gitu berapa bulan. Nggak ada murid, shock semua gitu loh. Tapi kita bisa terus maintain karena apa, kita tahu ini adalah pelayanan. Dan saya bilang lakukanlah seakan-akan untuk Tuhan. Karena Pak, kita melayani, itu yang dilayani belum tentu manis, cantik, baik, betul nggak Pak? Yang dilayanin tuh bukannya yang, "Oh terima kasih," oh belum, betul? Tapi waktu Betul. saya tahu bahwa lakukanlah seakan-akan untuk Tuhan, saya tanggung jawabnya ke Tuhan. Saya udah lakuin loh Tuhan, udah begini, udah gitu. Nanti selebihnya ya kalau mereka tetap nggak ya melakukan hal yang nggak benar, ya itu urusannya dengan ke atas. Tapi bagian saya adalah jalanin apa yang harus saya lakukan. Jadi saya juga sangat kagum dengan pemilik-pemilik cabang daripada Hadiprana Art Center ya untuk anak-anak itu. Mereka bisa keep it. Mereka bilang, "Aduh Bu, pengen lepas tapi saya ingat ini pelayanan." Berdarah-darah istilahnya Pak. Namanya pelayanan itu ya sacrifice. Nggak ada namanya pelayanan itu, yeay untung gitu. Enggak. Pelayanan ya kita masuk tenggelam. Kayak orang nyelam gitu. Kayak gini, ngek gitu. Gitu. Kita yang ada di bawah gitu loh Pak. Namanya juga pelayan. Ya kan? Dan lewat pandemi ini kita jadi makin berasa melayani. Jadi melayani gitu loh Pak.
judulnya. Ya hidup ya pelayanan. Akhirnya saya makin tahu bahwa ya hidup itu ya pelayanan. Pelayanan. Sama seperti yang Bapak punya yayasan kan, SDM. Iya. Ya kan? Nah, itu yang mau saya tanyakan, Bu, sebetulnya. How to maintain? Kadang-kadang kan we are on, we are on the downside, Bu. Memang hanya bisa minta ke Tuhan. Kalau saya kalau udah segitu udah sampai aduh udah kayak orang yang ampun Tuhan gitu ya. Apalagi kami juga ada apa tuh anak-anak kan yang 65 anak ya. Ada guru-guru di situ. Aduh, bingung kan Pak, gimana gitu loh. Tapi itu lucu deh kalau itu tiba-tiba nanti ada yang telepon, "Pur, saya mau nyumbang." Seperti itu. Saya tuh selalu kalau udah sampai begitu nangis, Pak. Habis orang nggak ngomong sama siapa-siapa, nggak kebayang nggak sih saya nggak bilang, "Oh tolongin saya tolongin." Enggak gitu, cuman aduh gitu kan, kayak orang aduh. Tiba-tiba ada yang nelfon atau ada yang apa. Saya sampai jualan puding kelapa untuk uangnya bisa nggak nanti untuk tadinya kan ada art class untuk subsidi kepada yang ini, yang anak-anak ini. Ya art class-nya lagi turun gimana mau subsidi gitu kan, mau subsidi, silang gitu loh. Tiba-tiba ada yang nolong gitu loh, Pak. Aneh sekali buat saya. Nah itulah makanya saya pengen anak-anak itu, menemukan panggilannya. Jadi kayak panggilan itu seperti ini, Pak. Kalau saya sebagai orang tua nyuruh anak saya sekolah ke luar negeri, saya siapin nggak tiketnya, Pak? Saya siapin nggak, Siapin. uang sekolahnya? Saya siapin nggak makanannya? Saya siapin nggak tempat tinggalnya? Saya siapin semua, betul? Nah, jadi saya percaya kalau itu udah panggilannya memang dia yang suruh, memang serem-serem gitu loh, deg-degan, cuman tiba-tiba, pas lagi, pas juga gitu loh, Pak. Deg-degan sih, Pak, bukannya enggak tapi Tuhan tahu kalau nggak deg-degan saya ini orangnya gampang take it for granted, Pak. Jadi harus dibikin deg-degan dulu, selalu deg-degan, aduh 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 aduh, dapet juga, gitu. Bikin saya nangis, Bu. Ya, Eh, Ibu sendiri mempunyai banyak kegiatan sosial dalam pendidikan. Urgensi atau pengalaman apa yang menyentuh itu untuk bergerak dan peduli dalam kegiatan-kegiatan tersebut, Bu? Silakan, Bu. iya. Kalau menurut saya kembali kepada panggilan. Saya lagi tuh ada suatu kesulitan yang luar biasa, Pak. Luar biasa sampai istilahnya saya udah nggak bisa melihat ke depan, nggak bisa melihat pengharapan. Maka saya ngerti yang namanya orang bilang bunuh diri gitu ya. Orang yang bunuh diri itu tidak bisa melihat ke depan lagi, tidak ada harapan. Kayak orang udah nggak ada. Saya ingat sekali saya bilang, "Udah deh Tuhan ambil sekarang deh." Ambil sekarang saya, gitu kayak, gitu nggak bisa, saya nggak kuat nih, gitu kan. Tapi yang lucunya tiba-tiba saya juga kalau ya saya bingung tuh apa saya lagi baca sesuatu tiba-tiba tuh bisa yang terpicture saya apa ya, saya ingat lagi itu gimana. Oh, oke. Jadi saya akhirnya bantu untuk, oh, saya ingat. Jadi sampai lupa, karena saya punya anak, ya saya bawa anak saya ke gereja. Tiba-tiba guru sekolah minggunya quit, nggak bisa nggak apa tuh, nggak bisa masuk gitu ya, nggak bisa masuk lagi dan nggak bisa ngajar lagi. Nah, mereka cari siapa ya yang senang anak, nah memang saya senang anak, Pak, gitu loh. Jadi dipanggil, "Ibu Puri dia tolongin tolongin." Aduh, saya sampai bingung-bingung. Nah, nerusin sekolah minggu di saat itu adalah anak-anak Pademangan, Pak, gitu loh. Anak-anak yang dijemput pakai bajai, satu bajai 8 orang, gitu loh. Aduh saya ingat sekali tuh mereka sampai kayak kayak ini bisa keluar, bajai bisa keluar semua, ya. Dari situ saya mulai, ngajarin mereka, pulang kalau habis pulang ngajar suara saya habis karena mereka tuh kayak raskel, kayak orang-orang yang kebayang nggak kalau mereka balik ke rumah mereka hanya 2x2, 2x3, tidurnya berlima, lagi itu masih ada becak, jadi mereka tidurnya gantian. Bapak mereka tukang becak. Dan mereka itu, kalau dibawa ke gereja kan itu tempat luas, jadi mereka, wah lari-lari, ya. Dan mereka udah banyak besotnya, Pak, karena digebukin sama orang tuanya. Banyak luka. Nah, jadi saya lagi itu, oke. Suatu hari saya tuh nggak bisa nggak tidur, sikat gigi, ngimpi, segalanya tuh
teringat semua nama-nama itu anak. Saya susah ingat nama orang, Pak. Minta ampun ya kalau ada yang bilang, "Kok nggak ingat kamu?" Itu saya, nggak bisa ingat-ingat gitu loh. Makanya saya kagum-kagum kalau orang yang ingat nama orang. Tapi saya bisa ingat saat itu nama anak-anak itu. Saya sampai, "Apaan sih ini?" Gitu. Saya sampai gini-gini, "Aduh, ilangin dong, ilangin." Nggak bisa hilang, Pak, di dalam ini. Kepala, mata tuh kayak kita ngelihat ke kaca, tapi saya nggak lihat itu yang kelihatan muka anak-anak itu. Sampai akhirnya saya doa, akhirnya saya masuklah kepada panggilan itu. Saya pikir, wah saya hebat dong Pak, berguna gitu ya di situ. Ternyata anak-anak itu karena melihat, ya nih nanti ketemu lagi hari Minggu, pada nggak datang. Saya bikin tempat di tempat mereka di Pademangan. Mereka pikir, ah Tante Puri nanti datang lagi. Udah mereka nggak ada yang datang tuh anak-anak kecil, 30 anak. Akhirnya saya buka untuk seluruh anak-anak di daerah situ. Masuklah anak-anak muslim, ya. Saya nggak menjadikan ke Kristen, Pak, tapi di situ saya membangun karakter. Saya tidak mau, saya bilang itu, karena saya hanya membangun karakter. Karakter apa? Ketaatan, kerajinan, tanggung jawab, ada 41 karakter. Ya, sampai pernah lagi tuh ada gosip, wah nanti saya sampai dibelain sama masyarakat di situ. Sampai akhirnya saya bilang, "Ayo ibu-ibunya duduk di kelas," gitu loh. Supaya mereka lihat sendiri bahwa kita sama sekali tidak mengubah, agama. Nah, itu ya 17 tahun yang lalu. Terus kita jalanin dan terus terang Pak, ya, yang sebetulnya saya harus berterima kasih adalah mereka. Saya berterima kasih karena problem saya itu Pak, nggak ada seininya. Malu-maluin nggak? Yang kita pikir udah aduh nggak ada harapan di depan, udah aduh hancur gitu kan. Karena kita ke sana ke Pademangan lihat orang yang rumahnya 2x3, 2x2, gedek seperti itu, problem kita nggak ada apa-apanya. Sama sekali. Dan mereka itu yang bisa bilang gini, "Tante kalau ke sana hujan banjir, Pak." Ya, ngerobok kita. Itu sampah dan itu jadi satu. Mereka yang bisa giniin saya pakai payung, pegangin saya, anak kecil umur 8, 9 tahun bilang gini, "Tante Puri sabar ya, bentar lagi ketemu mobil. Tante Puri sabar ya." Coba bayangin nggak, malu-maluin nggak kita? Gitu loh, saya sampai bilang, "Oh, kita yang dipeluk sama anak-anak itu, mereka yang bisa bilang, sabar ya, muka mereka itu nggak kurang kurang bahagia, Pak. Tidak kurang bahagia, mereka tuh bahagia sekali." Jadi saya terus terang sangat banyak belajar dengan mereka. Istilahnya kalau kita tuh merasa gini, aduh, apa apa sih problem-problem kita? Nggak ada, ya. Hanya bagaimana kita melihat problem itu dengan kreatif, yaitu art. Art is the best way untuk mengajarkan anak melihat sebuah masalah dengan cara yang berbeda. Dan bisa memberikan solusi yang 1+1 jadi 1000. Seperti itu. Oh, thank you so much, Bu Puri. Sama-sama Pak, kita cuma sharing-sharing cerita aja ya Pak, maaf ya katanya. Sharing It's like it's like enlightening. saya percaya Pak Sutoyo, semua yang ada di sini pasti punya cerita. Ya, everybody pasti punya cerita. Tinggal gantian aja cerita, kita dengerin rame-rame. Pasti seneng banget. Kita diperkaya dengan cerita-cerita teman-teman. Pak. Oke, silakan Mbak Asmi. Tertarik aja sih tadi dengar ceritanya Ibu, apalagi tentang lukis sebagai media terapi untuk anak-anak. Kebetulan saya juga jadikan lukisan juga sebagai media terapi saya dalam penyembuhan luka saya waktu masih anak-anak gitu. Ya. Dan jadi ada memiliki kesamaan kali ya, dan ada sebuah kesenangan ketika melihat anak-anak berhasil sembuh lewat media lukisan. Kebetulan sama-sama di Jakarta nih. Kalau udah ada kegiatan tatap mukanya bisalah untuk bisa ke sana langsung. Nanti minta nomor telepon Mbak Asmi ya. Iya Bu. Ya minta nomor telepon gitu kalau mau itu kita bisa janjian ketemu
ya. Oh, oke oke. Oke, siap, Bu. Mhm. Saya apa nih, saya ketik di sini atau Bol gimana nih? boleh boleh, gimana, saya juga sebentar agak gatek. Tunggu diketik di chat aja. Boleh ya Nanti Pak Sutoyo, nanti biar saya langsung. forward aja. Forward tuh, ada Ya, Pak Sutoyo kan. Oke oke. Ada perantara Pak Sutoyo ya? Iya dong, ada Pak Sutoyo. Kita sama-sama ya. Oke, makasih, Bu. Kayaknya nih, lebih seru kalau bisa ketemu langsung sambil cerita-cerita ya. Iya, Asik pasti, banget kayaknya. pasti. Mhm. Oke. Iya, Terima makasih, Bu. kasih terima kasih Mbak Asmi. Iya, sama-sama. Eh, Mmm, Terima kasih Bu Puri atas enlightenment-nya ini. Memberi wawasan yang cukup luas tentang seni dan encouragement untuk teman-teman yang ada di sini dan wow banget Bu. aduh, yang wow Tuhannya yang wow, kitanya mah cuman ini aja pejalan. Kalau puppet kita ininya, puppet-nya, dia yang jalanin kita, ya. Mhm. Terima kasih atas waktunya Bu. Terima kasih atas nasihat-nasihatnya dan encouragement, of course. Bikin saya nangis nih. Aduh. Saya kalau ada event begini, mesti narasumber bikin saya nangis. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan iya, mhm. Saya mewakili teman-teman seniman dan juga yayasan selalu dapat mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Bu Puri atas kehadirannya malam ini, Bu. Sama-sama Pak. Mhm. Teman-teman, monggo silakan kalau ada yang mau disampaikan ke Bu Puri. Bukan pertanyaannya, sampaikan. Nanya juga boleh, santai aja kita kan ngobrol. Silakan, nggak apa-apa. Selamat malam, Bu Puri. Kak Nyoman, ya, selamat malam. Ya, apa namanya, mendengar cerita tadi itu ya, eee, itu yang saya alami juga, Bu Puri, ya. Jadi, selama saya bersama anak-anak Sanggar Bares gitu, karena di Sanggar Bares kan, apa namanya, ada Sanggar Bares itu berdirinya secara spontanitas, Bu Puri. Mmm, Jadi awalnya saya melihat lingkungan gitu ya, di mana lingkungan saya yang dulu gitu ya. Jadi di mana dulu itu ada, katakanlah di sebelah pematung melukis gitu. Itu kan sangat bagus ya untuk membangun mental. Entah mmm, anak itu nanti jadi pelukis, menjadi pematung, bukan mhm, itu yang diharapkan gitu. betul. Yang Iya, penting anak itu ada tempat atau wadah gitu. Nah, mhm, sekarang itu tidak ada, Bu Budi, gitu. Nah, itu yang mengetuk hati saya. Padahal saya kan bukan seorang, apa namanya, saya otodidak gitu. mhm, Saya tidak sekolah di seni rupa gitu. Tapi mmm, lingkungan yang menjadikan saya begitu mencintai seni dan budaya ini. mmm, Bagaimana caranya menjaga iya, gitu. Jadi itu kan panggilan hati. mmm, Jadi panggilan hati tidak harus pemerintah gitu. Kita yang punya kewajiban. Nah, mhm, itu makanya saya awalnya cuma 3 anak saja, Bu Puri. Jadi akhirnya besoknya mereka cerita di sekolah, di sini ada melukis gitu. mmm, Nah, terus besoknya datang lagi. mmm. Akhirnya sampai berjumlah 40 anak. Wah, Nah, nah, dari mana biaya itu gitu? Awal mmm, saya kan mau ya katakanlah kertas coret-coret gitu. mhm, Akhirnya anak-anak datang banyak, kertas habis. Jadi karena saya kan memang hidup saya memang saya melukis saja, tidak ada pekerjaan lain, Bu. Tidak ada. mmm, Jadi akhirnya saya punya inisiatif. Saya ajak anak ke sungai mmm, gitu. Anak itu saya ajak ke sungai, kebetulan masih ada warna ya. Jadi mainlah kita di sungai. Jadi mmm, batu-batu itu kita lukis gitu. Satu sisi anak itu senang, tujuan kita kan memberi anak itu senang gitu. Akhirnya apa? Oh, ternyata ya kita harus juga membangun kreativitas. Jadi tidak iya, harus di kanvas, tidak harus di kertas, enggak. Jadi saya sendiri pun ada kardus bekas itu saya ya saya ambil saya apa namanya saya simpan nanti untuk anak-anak gitu. mmm, Dan sekarang pun karya mereka ada 3.000 karya dan kemarin itu ada anak berkebutuhan khusus juga. Juga ada anak indigo gitu. Jadi Pak mmm, Sutoyo pun gara-gara datang ke Sanggar Bares ya bisa melukis gitu. Tanya saja gitu.
awalnya beliau kan tidak melukis gitu, tapi akhirnya apa? Setelah melihat datang ke Sanggar Bares, begini anak-anak, begitu lugunya Bu Puri. Saya juga banyak belajar dari anak-anak. Belajarnya apa? Paginya mereka melukis, jadi sore itu kan ada banyak berapa lukisan ya. Jadi mereka belajar dari buku katalog seni, Bu Puri. Katalog seni apa yang mereka sukai itu bebas. Jadi apa namanya? Apa yang mereka senangi itu yang mereka lukis gitu. Nah, sorenya itu saya memilah lukisan itu. Nah, ternyata saya juga melatih mata saya sendiri gitu. Akhirnya lama-lama kok setiap saya keluar gitu melihat ini kok barang menarik gitu. Otomatis kan dari apa namanya saya memilah karya anak-anak itu otomatis kan melatih kepekaan ya, melatih mata gitu tanpa saya sadari Bu Puri, jujur saya bilang ya. Jadi saya banyak belajar dari anak-anak itu, keleguannya, kepolosannya itu. Itu luar biasa seperti apa yang Bu Puri bilang, seperti apa yang saya alami juga ya. Saya tidak ada dana untuk sanggar saya. Tapi pas ada kegiatan, pas kita ada event pameran, kita bisa melaksanakan itu. Itu anehnya Bu Puri. Iya. Gitu. Nah, Iya. itu kan hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Karena saya yakin kita didukung oleh alam. Inilah kekuatan alam, saya yakin gitu. Bagaimana walaupun kita di Ubud, kita katakanlah pemerintah begitu tidak mendukung, ini betul-betul Sanggar Bares ini sosial Bu Puri. Gitu. Akhirnya apa? Kita diundang ke Malaysia, kita diundang ke Geopark Celetuh itu. Itu kan alam yang menunjukkan kepada mereka itu. Padahal kita tidak ada apa-apanya. Kadang-kadang saya juga berpikir, Bu, ini sanggar ada apanya? Hebat tidak hebat? Ternyata ketulusan itu. Amin. Karena itu bisa menembus beberapa pulau, beberapa dimensi. Gitu. Jadi orang akan begitu mendengar nama itu, mendengar nama Sanggar Bares itu begitu melihat sesuatu hal yang beda. Itu. Nah, itu ada anak berkebutuhan khusus Bu Puri. Jadi saya juga belajar dari sana ya. Jadi bagaimana anak berkebutuhan khusus itu dia kalau berkarya itu bisa 2 jam. Nah, saya juga belajar dari sana. Oh, ternyata anak biasa normal itu 20 menit sudah bosan. Gitu. Nah, bagaimana cara saya mendidik anak yang biasa normal ini menjadi anak ini? Nah, itu harus dilatih tiap hari. Makanya anak-anak di sanggar saya tiap hari melukis Bu Puri. Jadi mungkin kapan-kapan kalau ada waktu ke Bali silahkan mampir Bu Puri. Mungkin kita bisa cerita lebih banyak lagi gitu. Tentang ini gitu. Bagaimana ke depannya ya. Gitu. Betul. Karena saya di kemarin kita ada pameran di Nusa Dua. Jadi karya itu 2 meter kali 20 meter Bu Puri. Itu luar biasa. Jadi mungkin nanti Bu Puri bisa melihat langsung ya karya-karya itu. Karena itu digarap oleh anak kelas 4 SD sama anak berkebutuhan khusus. Jadi itu ada karya kolaborasi. Gitu. Nusa Dua di mananya? Itu di Politeknik Bu Puri. Oh, di Politeknik. Ya, yang saya senangnya apa? Dia itu bukan sekolah seni rupa gitu, tapi kok mau mengangkat gitu loh, mau mengapresiasi gitu. Makanya saya kan tertarik juga gitu. Karena anak yang tidak sekolahnya itu tidak di seni gitu, tapi dia kok mau mengapresiasi. Nah, itu luar biasa kan Bu Puri. Makanya kemarin itu pamernya itu. Jadi karya kemarin itu dipamerkan sekitar 500 karya anak-anak Sanggar Bares. Ya. Mesti ke situ dong. Ya. Mudah-mudahan sampai Agustus ya di situ. Ya. Nanti mudah-mudahan kalau lama kan itu. Ya, nanti Mudah-mudahan kalau Bu Puri lama nggak pamerannya di situ? Pamernya sudah selesai Bu Puri. Jadi kemarin sudah selesai, cuma sebentar saja. Ya. Jadi nanti kan bisa mampir ya, gitu ya, ke Sanggar. Ya, saya tunggu. Jadi saya dari cerita Bu Puri tadi itu ya sangat menginspirasi saya sendiri juga ya. Jadi apa yang saya lakukan selama ini itu ya tidak ada apa-apanya gitu. Gitu. Apa dengan melihat anak-anak senang itulah yang
apa namanya, tidak bisa dinilai Bu Puri itu. Jadi banyak orang, karena teman saya kan, saya sekolah di ekonomi, Nyoman tidak rugi ya, kalau hitungan ekonomi rugi. Tapi Betul. sesuatu orang cari itu mereka tidak dapat. Nah, itu yang saya dapat Bu Puri. Karena itu kalau dijelaskan memang susah ya. 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 Itulah dunia seni, itulah dunia seni yang Betul. kita Jadi yang itu Bu bisa Puri, maaf dijelaskan. saya terlalu banyak bicara. Mungkin nanti bisa ngobrol langsung lagi kalau Terima kasih hampir loh, kebat. sama-sama menginspirasi kita kalau kayak gini punya pengalaman yang sama, jadi tahu, oh ternyata memang begitu gitu ya. Kadang-kadang kita masih bertanya-tanya, apa salah ini jalannya gitu kan? Tapi Yeah, that's ketika true. mendengar orang lain yang punya passion yang sama, ya kan? Langsung kita berasa kayak, oh bener dong jalannya. Supaya kita bisa makin semangat jalannya. Iya Pak. We are already in the right track gitu kayaknya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nyoman. Loh, Terima jadi kasih. freeze Pak Nyomannya. Baik, Terima Pak. kasih Bu Puri atas Baik, Pak. waktunya, atas experience-nya. Thank you so much. Kita ketemu di WA, Bu. Baik, siap. Selamat istirahat, Bu. Baik. Terima kasih Selamat Bu malam. Puri, Pak Terima kasih Stoyo. semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Bye.